صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama simak dan dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Andi Ramadhan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karam jami' masyayikhina min al masyriqi wal maghribi khususan barakah wal karam masyayikhina qulubihim jibal naqshabul hadratin nabi rabbana hadha syayikhina wa karam Abdullah Muhammad syayikhina wa karam masyayikhina wa jami' awliya illahi bi hadhihi al qaryah wa bi hadhihi al bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah dalam menjalankan pelayanannya kepada umat. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya, memberikan rahmatnya kepada beliau-beliau semua yang sudah berusaha keras untuk memakmurkan masjid. Juga untuk para jamaah sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh, dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Para ibu-ibu, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ucapkanlah ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan salah satu usaha kita dalam rangka mencintai Allah ini adalah hadir dalam majlis ilmu ini, oleh Allah dicatat sebagai bagian dari usaha mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ilmunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah,
Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini melanjutkan kajian fikih salat sebelumnya. Sudah kita bahas tentang rukun salat, yaitu niat dan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri. Wa tsalisuha qiyamun qadirun alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi fi fardin walau mandhuran aw mu'adan. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, dan yang ketiga, rukun yang ketiga adalah berdiri. Wajib berdiri bagi orang yang mampu, alaihi bi nafsihi au bi ghairihi, atau atas pertolongan orang lain, fi fardin, di dalam melaksanakan salat fardu, walau mandhuron, ya, sekalipun salatnya adalah salat nazar, au mu'adan, atau mengulangi salat. Wa yasulu qiyamu bin asbin faqara dhahrihi ay idamihi allati hiya mafasilihi walau bi istinadin ila syai'in bihaitsu law zala bisaqat. Berdiri itu bisa terwujud atau sah dengan meluruskan ruas-ruas tulang punggungnya, sekalipun dengan bersandar sesuatu. Jika ia tidak bersandar dengan itu, ia akan jatuh. Gitu ya. Jadi kewajiban berdiri di dalam salat fardu terutama merupakan sebuah kewajiban. Diusahakan bagi orang yang dalam keadaan salat fardu itu benar-benar dilaksanakan dengan berdiri. Baik berdirinya dengan usahanya sendiri, atau dibantu atau ditopang oleh orang lain atau oleh alat yang lain, gitu ya. Manusia usia di bawah 60 tahun insya Allah masih bisa tegak berdiri, mafhum, sewajarnya begitu. Di atas 60 tahun rata ada yang sudah tidak mampu, ya, karena faktor U. Alhamdulillah di sini di atas 60 tahun tapi masih segar bugar, ya, masih bisa jalan kaki dari rumahnya masing-masing untuk sholat, dan kemudian sholat fardunya berdiri. Di tempat lain udah ada tuh yang nggak bisa berdiri tegak. Nah, yang nggak mampu berdiri ini, nanti kita bahas tentang uzurnya apa saja. Wa yukrahul istinadu la bi'in khina'in kana aqrabu ila aqallil huquq illam ya'juz an tamamil intisab. Dan bersandar pada sesuatu itu hukumnya makruh. Tidak sah berdiri dengan cara membungkuk jika cara tersebut mendekati paling sedikit melakukan ruku, apabila dia mampu untuk berdiri tegak. Nah, itu ya. Jadi saking pentingnya berdiri di dalam melaksanakan salat fardu. Tapi memang Pak, berdiri, kita bisa berdiri itu di dalam melaksanakan salat fardu, keberkahan tersendiri Pak. Maka syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 2007 saya kecelakaan tunggal naik motor. Waktu itu base camp dakwah saya di Rawamangun, Jakarta Timur. Lalu melakukan kegiatan mabit, ya, dzikir semalaman di kawasan Bogor Cimanggu. Itu. Jadi panitia saat itu. Semalaman nggak tidur Pak. Besok paginya karena orang tua dekat di kawasan Lewiliang, maka ke rumah orang tua dulu pulang naik motor. Pulang menjelang maghrib sekitar jam 5-an dari Lewiliang menuju rumah di kawasan Kemayoran. Tuanya nggak jauhnya naik motor.
Kantuk menyerang di kawasan Cibinong. Kecelakaan tunggal, Pak, jatuh tertimpa motor saya sendiri, pincanglah saya. Ya, diurut. Bed rest, Pak, 2 bulan. Sholat nggak bisa sempurna berdiri. Nah ini yang ujur nih ya, nggak bisa berdiri dia. Aduh, luar biasa itu. Rasa bener nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh enak, nyaman kalau kita sehat. Kalau nggak sehat, jangankan berdiri, Pak, ya. Duduk aja susah kayak tadi gitu ya, kecelakaan. Akhirnya selama 2 bulan itu sholatnya di atas kursi saja, sujud nggak bisa. Nah, ngelipat ini kan, ngelipat kaki kan, sujud juga nggak bisa. Sedih sekali, Pak. Makanya syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Itu adalah nikmat yang tiada terkira, dimampukan untuk berdiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wala yadishaqqa alaihi qiyam bi anna li haqqihi bihim mustaqahu syadidatun bihaitsu la tahmilu adatun. Wa dabtuhal imam bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'u salatan qa'idan. Bagi orang yang sulit berdiri, salatnya dilakukan dengan cara duduk, yaitu sekira ia amat payah atau tidak bisa untuk berdiri, ya. Ini ada tipe ya. Masaqat tersebut oleh Imam Al-Haramain dibatasi dengan keadaan yang dapat menghilangkan kekhusyuan salatnya jika ia terus berdiri. Maka dibolehkan untuk dia melakukan duduk. Pada kondisi apa aja? Karaqibis safinatin khafanahu daurani rasi inqoma. Begitu juga pengendara perahu yang khawatir pusing jika berdiri, serta orang yang beser ya, orang yang keneng, nggak bisa nahan pipis. La yamtasiku hadatsuhu illa bil qu'udi. Yang tidak mungkin menahan hadasnya kecuali dengan cara duduk, maka mereka boleh sholat sambil duduk. Ya. Tadi karena sakit, maka dia nggak bisa berdiri lama-lama, itu ya. Atau karena memang sudah sepuh sekali, tapi dia sangat pengen sholat berjamaah. Itu pahala orang yang memang sudah sulit untuk berdiri dalam keadaan sholat fardu. Dia berusaha keras untuk bisa masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Itu pastinya Allah memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan orang sehat. Ya. Makanya kita harus hibur saudara-saudara kita yang kemungkinan dalam keadaan mau melakukan sholat fardunya sulit sekali, ya, dibantu gitu ya kalau bisa mah. Jadi ujurnya tuh itu Pak, sakit atau sudah tua. Oke. Wa yanhanil qa'idul ruku'i bihaitsu takhadi jabhatuhu ma qadam rukbatayhi. Nah, kalau lagi dalam keadaan duduk, ya, bagi orang yang melakukan salat duduk, waktu rukuknya supaya membungkuk sedikit sehingga kening sejajar dengan ujung lututnya. Caranya tuh kalau lagi dalam salat duduk, ya. Far'un qala saykhuna yajuzu limaridin amkanahul qiyam bila masyaqqatu law infirad la insalla fi jama'atin ila ma'al julus fi ba'diha. As-salatu ma'ahum ma'al julus fi ba'diha wa in kana al-afdalul infirad. Guru kami Imam Ibnu Hajar berkata,
Orang sakit yang mampu berdiri jika sholat sendirian, tetapi tidak mampu berdiri jika sholat berjamaah, kecuali sebagian dari sholatnya harus duduk, maka baginya boleh sholat berjamaah dan duduk dalam sebagian sholatnya, sekalipun yang lebih utama adalah sholat sendirian. Itu ya. Misalnya nih, ada jamaah kita, dia lagi sakit pinggang, ya, nyeri cangkeng kata orang Sunda. Maklum, dulu waktu mudanya sering mencangkul misalnya, sering kerja keras gitu. Dalam keadaan usia tuanya, ini sholat berjamaah agak sulit berdiri nih. Dia bawa bangku. Nah, makanya kalau di sini sudah siap bangku, bagus nih buat para manula. Itu. Bahkan di tempat lain masjidnya 2 lantai. 1 lantai biasa dijadikan aula karena untuk diproduktifkan, disewakan kepada pihak lain yang akan menggunakan aula. Atasnya digunakan ruang utama untuk ibadah. Para sepuh kan susah naik tangga ya Pak. Dibikinin lift. Wah keren tuh DKM-nya. Masjid Al-Ikhlas Komplek Garuda Pak. Mau dibikinin lift buat para manula itu ya. Alhamdulillah tuh DKM-nya luar biasa tuh. Ya. Dan mampu jamaahnya. Ya. Nah, itu untuk membantu para manula. Tapi kalau di kita sih alhamdulillah ya, di lantai bawah semua nih. Paling nggak sediain bangku ya. Ya adalah 1 atau 2 di sini ya. Untuk laki-laki 1, perempuan 1 di belakang. Nah, dalam keadaan sholat, dia bisanya berdiri sejenak, gitu. Nggak bisa lama-lama berdiri, apalagi kalau ayatnya panjang dibaca oleh imam. Apalagi sholat subuh. Imam sholat subuh sengaja panjang supaya yang masbuk ya gak ketinggalan 1 rakaat awal gitu. Tapi tetap aja ada yang ketinggalannya. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh tadinya berdiri, kemudian beberapa menit kemudian dia nggak mampu berdiri, maka dia kemudian duduk. Ya, disediakan bangku. Nah, terkait dengan bagaimana duduknya nanti kita bahas. Wa kadza idza qara al-Fatihah faqat lam yaq'ud. Demikian pula bagi orang yang kalau membaca Al-Fatihah saja bisa dilakukan tanpa duduk. Au wasurah qa'ada fiha jazalahu qira'atuha ma'al qu'ud. Tapi jika disambung dengan surah tersebut ya, tapi jika disambung dengan surah yang lain maksudnya selain Al-Fatihah, dia terpaksa harus sholat dengan duduk, maka boleh membaca surah dengan cara duduk. Wa in kana al-afdalu tarakaha, sekalipun yang lebih utama adalah tidak membaca surah bagi yang tidak kuasa salat berdiri lalu kemudian salatnya duduk. Gitu ya. Wal afdalu lil qa'idi ya, dan yang lebih utama bagi orang yang salat dengan duduk urutannya al-iftirash sebagai berikut, yakni 1 duduknya iftiras, duduk seperti ketika tasyahud awal. Sumat tarbi'u, kemudian yang kedua adalah kalau nggak bisa iftiras boleh dengan bersila. Sumat tawarruk, kemudian duduk tawarruk, duduk seperti ketika tasyahud akhir. Urutannya begitu Pak. Tapi kalau dalam keadaan berdiri dia langsung duduk kedeprok begitu kan, sulit juga dia. Ada antara, nah, ini yang nggak dijelasin oleh ulama, ya nggak dijelasin dalam kitab ini. Tetapi dibolehkan melakukan alat bantu duduk seperti kursi.
Ya, yang mafhum zaman sekarang sudah banyak tuh kursi ringan tapi mampu menahan beban seberat sampai dengan 100 sampai 150 kg. Kecil. Kalau Bapak umroh itu di Mekah atau di Madinah sudah tersedia tuh Pak. Di bagian belakang bisa dibawa-bawa itu kursi. Bahkan ada jamaah yang sengaja beli dan diwakafkan ya untuk jamaah yang tidak bisa berdiri. Ditaruh aja tuh, dia niatin wakaf. Itu. Diniatin aja wakaf, ditaruh aja di masjid, nanti dipakai oleh orang lain. Nah, gitu. Nah, jadi gitu urutannya Pak ya. Sebenarnya yang pertama adalah duduk iftiros, boleh bersila, boleh juga duduk. Ada jamaah, dia tawarruk normal nggak bisa. Duduk tawarruknya terbalik Pak. Yang harusnya dilepet kaki kiri ditindih oleh bokong ya. Lalu yang ibu jari jempol kaki kanan dilipat. Ini terbalik, bisanya adalah kaki kanannya yang dilipat, lalu kaki kirinya yang jempolnya nempel di bumi tanah. Nah kayak gitu coba bagiran ya, itu terbalik gitu. Nah bisanya begitu. Boleh Ustaz? Monggo boleh kalau dia punya uzur, kalau dia sakit. Ada ya jamaah begitu. Saya punya jamaah rajin tuh orang ya. Padahal rumahnya jauh Pak, di Batang, Pekalongan. Dalam sebulan dia ada sekitar 10 hari di Jakarta, keliling ikutan majelis zikir kami. Gitu nggak bisa duduk sempurna dia. Ya, Masya Allah, itu luar biasa jihadnya. Fa'in azaza anis salati qa'idan shalla mutaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddama badanihi. Jika masih tidak mampu sholat dengan duduk, maka boleh sholat dengan berbaring miring. Ini ujur nih, udah nggak bisa berjamaah, dia berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Kira-kira kalau gini mau berjamaah juga ngerepotin orang nggak? Repot Pak, mesti digiring-giring ke masjid ya. Maka utama bagi orang yang sakit ini sudah sholatannya di rumah, gitu ya, sholat sendirian. Ya. Maka lakukan sholatnya dengan berbaring miring. Wajah dan bagian badannya menghadap kiblat. Ya. Wa yukrahu ala janbil aisir bila udrin. Tapi jika miringnya ke arah kiri adalah makruh hukumnya bila tanpa uzur. Jadi miringnya ke sebelah kanan. Anggap ini kepala ya. Kepala nih Pak ya. Kepala ya, ini kepala, ini kaki. Dia berbaring ke arah kanan. Wajah sama badannya menghadap ke arah kiblat. Itu. Gini dah. Ya. Itu. Tapi suatu waktu dia nggak bisa untuk menghadap seperti ini. Kepalanya kemudian di kiri, di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara. Kalau nggak ada ujur makruh, tapi kalau dia ujur monggo mawon. Ya. Allah tidak menyusahkan umatnya, Allah tidak menyusahkan makhluknya. Itu ya. Jadi begitu Pak, kalau ada kerabat kita, saudara kita yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, duduk pun tidak bisa, maka boleh berbaring miring. Sebenarnya udah pada tahu ya, tapi ini mesti saya jelaskan bagian dari fikih salat. Sebagaimana teorinya adalah dalam kitab Fathul Mu'in. Wa mustalqiyan ala dhahrihi
akhmusahi ilal kiblati. Jika dengan cara berbaring masih tidak mampu, maka salatnya dengan tidur terlentang. Wajibu ayyadu tahta ra'sihi nahwi mahdatin liyustaqbila biwajhihil kiblati, yaitu dua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi gimana Pak? Tidurnya telentang, dua kakinya telapaknya menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya di mana? Timur. Kalau di Indonesia ya, kepalanya di timur, kakinya ke arah kiblat. Dia hadapkan menghadap kiblat. Wa ayyama ila sabil kiblati raki'an wa sajidan. Bagi orang tersebut wajib meletakkan semacam bantal di bawah kepala agar wajahnya dapat menghadap kiblat, ya. Wa bisujudi ahfadha minal aima'i ila ruku'i in ajaza anhuma. Dan ketika sujud isyaratnya harus lebih ke bawah daripada ruku. Jika tidak mampu ruku dan sujud. Jika tidak bisa memberi isyarat dengan kepala, hendaknya dengan pelupuk mata. Masya Allah, ini udah ripuh kata orang Sunda ya. Udah benar-benar susah bergerak, makanya sholatnya dengan isyarat. Fa in ajazal aima bi ra'sihi aw bi adbanihi. Fa in ajaza ajra af'alus shalah ala qalbihi. Kalau tidak mampu maka cukuplah melakukan pekerjaan-pekerjaan salat di dalam qalbunya, dalam hati nurani. Masya Allah. Ya. Tapi dia istiqomah Pak, pengen tetap sholat. Wah ya kayak begini beneran harus mangin keluarganya nih. Ya. Ada orang menjelang sakaratul maut ya tetap istiqomah sholat di atas tempat tidurnya berbaring, baik dia berbaring di rumah sakitnya ya, ataupun ketika dia di rumah. Masya Allah. Makanya kita doain ya kawan-kawan kita, para orang tua kita yang hari ini masih terbaring di rumahnya, tidak bisa sholat berjamaah bersama kita. Kita doain semoga apa yang diusahakan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai, dicatat sebagai bentuk takwa kepadanya. Amin. Allahumma. Ya tetap kita doain supaya sembuh ya, dan memohon kepada Allah diberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita. Seperti sahabat kita ya, orang tua kita, Bapak Ustadz Murdan, semoga sehat ya. Dan yang lain-lain tetangga-tetangga kita. Mungkin ada yang saya tidak mengenalnya karena semenjak tinggal di sini mungkin nggak pernah ketemu dengan beliau, tapi bukannya nggak mau ke masjid misalnya, gitu ya. Karena sakitnya ya. Mudah-mudahan kita doakan untuk beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan ya, mudah-mudahan sehat ya. Fala tasqutu anhu shalah as-shalah madama aqlihi tsabitan. Bagi orang yang sakit, salat tidak bisa lepas darinya selama masih mempunyai akal. Karena itu dalam kondisi apapun diwajibkan baginya salat, nggak boleh ditinggal. Wa inna ma khaluqiya man sabiqihi ma'a taqdimihi alaihi ma li annahuma ruknan hatta fin nafi wa huwa ruknun fil faridati faqat. Para fuqaha mengakhirkan dalam penuturan rukun salat berdiri daripada niat dan takbiratul ihram, padahal berdiri itu justru lebih dahulu dilakukan oleh orang yang salat. Sebab niat dan takbiratul ihram merupakan rukun dalam setiap salat. Sekalipun salat sunnah, sedang berdiri menjadi rukun dalam salat fardu saja. Jadi makanya kemudian para ulama
menegaskan berdiri ini adalah menjadi rukun. Tapi kalau sholat sunnah boleh Pak, walaupun misalkan bapak-bapak masih kuasa untuk berdiri, tapi bapak kemudian sholat duduk. Bedanya menurut Rasulullah Muhammad SAW, sholat duduk itu dalam sholat sunnah pahalanya setengah dari melakukan sholat sunnah sambil berdiri. Itu aja, ya. Bedanya pahalanya setengahnya daripada sholat berdiri. Ada yang kepo, bapak seger sholatnya duduk, gitu kan? Jangan kepo Pak, ya. Itu kuasa dia terserah mau melakukan sholatnya sambil duduk di sholat sunnah ini. Tapi usahakan sambil berdiri, karena pahalanya setengah dari orang yang sholat sambil berdiri. Gitu ya, paham ya Pak ya? Kita lanjutkan. Bayajuzu lahu ayyusalli an-nafli qa'idan wa mutajji'an ma'al qudrati 'alal qiyami awil qu'udi. Seperti halnya orang yang melakukan salat sunnah. Ia boleh melakukan salat dengan cara duduk atau berbaring padahal ia mampu berdiri atau duduk. Wa yalzamu mutajji'il qu'ud lil ruku'i was sujud. Bagi yang melakukan dengan berbaring, ia wajib duduk waktu ruku dan sujud. Ya, nah ini caranya. Amal mustalqiyan fala yasahu ma imkanal ittijai. Mengenai orang yang sholat sunnah dengan terlentang padahal dia mampu sholat dengan berbaring, maka sholatnya tidak sah. Ya. Wa fil majmu' dalam kitab al-majmu' itlatul qiyam afdalu min taktsiril rakaat. Dalam kitab al-majmu' disebutkan memperpanjang berdiri adalah lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Maksudnya adalah berdirinya lebih lama, gitu ya. Dengan cara membaca surahnya agak panjang dibandingkan ketika dia memperbanyak rakaat, terutama adalah dalam melaksanakan sholat sunnah. Itu maksudnya, ya. Waktu Rawdah dalam kitab Rawdah, tatwilus sujud afdalu min tatwilur ruku. Memperpanjang sujud adalah lebih utama daripada memperpanjang ruku. Begitu, Bapak-bapak. Sampai di sini bahasan kita tentang berdiri. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Mau ada forum diskusi. Saya buka. Bismillah. Silakan. Waalaikumsalam. Karena imamnya membaca surat yang lama, jadi goyang-goyang di mana? Itu apa gimana? Ya. Oke. Iya. Baik. Nanti kita bahas tentang tumak ninah ya, tentang tumak ninah. Nanti adalah bahasanya tersendiri. Tapi karena pertanyaannya adalah sekarang, maka insya Allah saya akan memberikan jawaban. Bergoyang-goyangnya ketika kita dalam keadaan berdiri disengaja, ya, bergerak berurutan dalam 3 gerakan berturut-turut, itu akan membatalkan sholat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terutama adalah dalam kitab-kitab yang diterangkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu Pak ya. Jika dia tidak disengaja, maka itu di luar persyaratan. Ya, goyang-goyang disengaja, nah, itu bisa menimbulkan ketidakkhusyuan bagi sebelah kanan, kiri, dan di belakang dia. Gitu.
ya. Itu ya. Maka memang bagi para imam, terutama ketika sholat berjamaah, ya, dia harus lihat kondisi jamaah. Jamaah Nurul Hidayah kebanyakan yang istiqomah para sepuh. Dia baca Al-Baqarah 1 juz, repot. Itu ya. Kekuatan jamaah paling salah surah An-Naba. Surah An-Naba itu panjang banget itu, Pak. Gitu ya. Ya kalau surah An-Naba masih terlalu panjang ya bagi dua lah imamnya ya. Bagi dua setengah-setengah gitu. Setengah awal dari awal sampai setengah, kemudian setengah sampai akhir di rakaat yang kedua. Gitu, ya. Begitu, Pak. Jadi bergerak kalau dia lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan salatnya. Itu ya. Oke, ada lagi? Silakan Ibu. Wah, memang luar biasa nih Bapak dan Ibu Haji. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Iya, betul. Iya. Baik, baik. Iya, oke. Oke, sudah itu aja. Baik. Dalam penjelasan ulama barusan bahwa urutannya adalah kalau mampu, setelah dia tidak mampu berdiri maka duduk dengan iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara 2 sujud. Kalau dia masih mampu kan kalau lagi duduk iftirash sujud ruku dan sujudnya diatur. Ketika dia ruku dalam keadaan duduk iftirash itu kemiringannya tadinya kan duduk tuh tegaknya 90 derajat ya. Paling tidak untuk dalam keadaan dia dalam keadaan iftirash itu rukunya kemiringannya 60 derajat. Ya, minimum. Lalu kemudian dalam sujudnya dia nggak bisa sujud. Kalau dia nggak bisa sujud nih, tapi biasanya kalau yang duduk iftirash itu untuk sujud bisa, ya. Untuk sujud dia bisa kalau yang lagi duduk iftirash. Maka boleh sujud sebagaimana biasa kita bersujud. Tapi kalau kita tidak bisa bersujud sebagaimana biasa, maka kemiringannya itu tadi si kening itu hampir menyamai lutut sejajar gitu ya. Oke, itu yang dia duduknya iftirash. Tapi kalau kemudian duduknya di atas bangku, di atas kursi, tadi atur keadaan rukuknya 60 derajat, kemiringannya keadaan sujudnya lebih rendah lagi 30 derajat paling tidak begitu ya Bu ya. Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada saat yang benar itu tetap duduk atau dia harus. Baik. Usahakan karena dia sholat fardu berjamaah berdiri dulu. Usahakan berdiri dulu. Ya. Setelah Al-Fatihah dia nggak mampu berdiri lama. Silakan, boleh duduk. Ya. Tapi untuk berdiri aja nggak bisa sejak awal, ya kan? Masa kita maksain harus berdiri terus? Boleh dia duduk di atas kursinya.
Begitu Pak. Ya, jadi nggak terlalu menyulitkan. Silakan lakukan yang paling awal adalah dengan kuasanya. Kewajiban yang pertama, rukunnya, yaitu berdiri. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Infus. Iya. Iya. Oke. Iya. Tidak usah terlalu repot dengan aturan barusan. Ya. Bagi orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit di mana kondisi tempat tidurnya tidak terkondisikan sebagaimana ilmu fikih, ya. Jadi nggak usah terlalu kekeh dengan aturan fikih seperti tadi, ya. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Insya Allah, Allah ada di mana kita menghadap. Nah, itu berlaku di situ, Pak. Ya, sebagaimana kita kalau lagi sholat di atas kapal, di atas pesawat, itu jamaah haji, ya, karena ngambil mikot dari Indonesia melewati Yaman harus dari Yalamlam, maka pilot bilang sama pramugari, infokan kepada jamaah sudah mendekati Yalamlam. Ya, maka jamaah haji sebelum ngambil mikot sholat sunnah ihram terlebih dahulu. Itu ya, sholat sunnah sambil duduk sholat sunnah. Ngadep kiblatnya kemana? Masa kita harus ikut? Harus lihat kompas nih, ya. Kemudian kita harus ngadep kiblat sesuai dengan posisi di mana Ka'bah berada, misalkan. Padahal di atas pesawat. Nah, kondisi seperti itu sesuaikan dengan kemana pesawat pergi. Itu ya. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Ya udah, ikutin saja gimana arah pesawat. Orang kursinya nggak bisa diputer sih. Kecuali kursinya bisa diputer. Ya, Pak Yahya, bisa diputer nggak kursinya? Kagak ya. Pak Yahya sering antar orang nih berhaji. Gitu ya. Oke, sesuaikan dengan kondisi di mana tempat-tempat itu disediakan oleh mereka-mereka yang melakukan perawatan kepada orang-orang yang sakit, atau kalau lagi dalam perjalanan di mana pesawat atau kendaraan yang kita tumpangi duduknya menghadap kemana, gitu ya. Oke, cukup, tidak ada lagi. Cukup ya. Demikian, mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Walaupun saya paham sebenarnya Bapak-bapak sudah pada tahu ya, tetapi perlu diinformasikan ilmu ini sebagaimana tadi di awal kita jelaskan bahwa kalau kita ingin sholat, maka lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gimana sholatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da. Ya Allah, Anta Sami, Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk istiqomah dalam kebaikan. Mampukan kami untuk istiqomah melaksanakan amal-amal soleh. Mampukan kami untuk istiqomah terus mendekat kepada Engkau hingga akhir hayat kami ya Allah. Mudahkan dalam semua perintah-perintah yang telah Engkau perintahkan kepada kami semua.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la haula wa la quwata illa billah. Kami tidak memiliki daya dan upaya kecuali Engkau yang memiliki daya dan upaya itu, ya Allah. Engkau mampukan kami untuk melakukan kebaikan. Kami sangat bersyukur, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di sisa-sisa usia kami, mudahkan untuk selalu dekat dengan Engkau. Jauhkan kolbu kami, semua anggota tubuh kami dari maksiat, ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.